Beliau ini kerja di bank, salah satu bank swasta besar nasional. Menjadi seorang chef, mengambil khusus nasi biryani. Assalamualaikum Cedaralun. Hari ini saya akan berkunjung ke sebuah tempat makan pengolahan nasi India, yang tepatnya nasi biryani yang ada di Banda Aceh. Tapi sebelum menonton lebih lanjut video saya ini, silakan subscribe di bawah ini. Ayo kita lihat dulu proses pemasakannya, nanti kita akan berbicara banyak tentang kuliner yang ada di Banda Aceh, khususnya nasi India. Ayo kita dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Heri? Baik Pak Din. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Alhamdulillah. Ya. Alun, saat ini saya berada di restorannya Pak Khairul Anhar yang memproses masakan India. Khususnya nasi biryani. Coba kita lihat bagaimana proses nasi biryani yang dibuat oleh Pak Khairul Anhar ini. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan beliau nih. Gimana nih Pak Khairul Ya. prosesnya? Ini tadi kan kita untuk nasinya tadi kan sudah rendam. Sudah rendam lebih kurang 45 menit. Kemudian ini bumbunya kebetulan udah proses selesai ya bumbunya. Ya, bumbunya sudah selesai. Sudah dimasukkan di sini. Ya, ini langsung masuk. Ini kita rebus, kita panaskan. Ini berapa menit nih kira-kira nih Pak Khairul? Untuk yang ini Kita proses rebus lalu kita pindahkan untuk masuk dengan bumbu-bumbu ini berapa menit? lebih kurang kalau ini kan sampai dengan 75% masaknya. Masak nasi Matang ya? Ya, benar. Jadi belum masak sempurna. Kari ya. Ya. Ini bumbu-bumbu yang ada di dalam ini bumbu kari Bukan, bumbu khusus biryani. khusus biryani Ya. sudah ada duluan di dalam. Ya, ini, kita Pak, belum tadi kita langsung siapkan. Sebelumnya kan pelan tadi ada order yang harus segera kita selesaikan. Ya, jadi kita harus proses terus. sudah masukkan kemari ya kan? Ya, benar. Nah ini berasnya nih dari mana Pak Ani? Kita pelan kalau aslinya kita dari Pakistan. Oh, kita pesan langsung dari. Ya, mungkin belum Beras apa namanya nih Pak? basmati. Kita pelan kita masuk dari Medan. Oh kita pesan dari. Ya, Medan. Memang asli berasnya dari Pakistan, tapi kebetulan kita punya rekanan juga di Medan. Ya, di Medan kebetulan orang India juga. Jadi ini tiap hari ya Pak? Hampir tiap hari ya. Tiap hari ya. Ya. Basmati di sini direbus dulu. Ya, rendam dulu. Kita Rebusnya cuma 45 berapa menit aja? Ya, kita lihat kondisinya sampai dengan dia masaknya itu 75% lah gitu. Ini bumbu biryaninya bumbu yang sudah ada secara khusus atau ada? Sudah ada khusus. Memang Khusus. dipesan Ya, jadi kita sesuai dengan waktu kita belajar di Penang, ya mereka memakai seperti itu juga. Ya, jadi kalau bumbunya juga dari Pakistan. Bumbunya juga dari Pakistan. Iya, benar. Jadi nanti kita racik Satu lagi. paket ya? Iya. Ini apa nih? Ini kari. Ini ayam. Ini Ini kita ada sedang buat. ayam. Ya, ayam kari. Ini ayam dari lokal di sini ya. Ya, lokal, ayam lokal. Jadi potong-potong terlebih dahulu, Ya, terus diaduk, dicampur dengan bumbu. Bumbu ya? Bumbu ini juga ada udah ready juga, tapi kita hanya kombinasi aja. Kalau dasarnya ini ya bumbunya ini. bumbu. Oh dari Ya, ini dari Malaysia. Dari Babas. Kita pakai Babas masih. sudah ada. Ya, jadi kita kombinasikan lagi. Mungkin sesuai dengan lidah kita lah gitu. Sesuaikan dengan lidah Aceh. Benar. Ini nenas, ini fungsi nenas ini apa nih Pak? Sebenarnya sih kalau di Malaysia sendiri mereka kan pakai acar. Acar gitu, seperti ada bawang. acar mie ya, seperti acar mie. Tapi ke saya kecenderungan orang kita Aceh ini lebih suka yang nanas seperti ini. Kemudian ini cocok juga untuk memang dengan nasi biryani.
Untuk menetralisir katanya. Benar, benar. Ini kan ada nanas. Ini nanas manis atau nanas yang asam-asam gitu? Intinya kalau kita kupas, kita makan langsung, itu sudah manis nanasnya. Oh, sudah manis ya. Nah, jadi kalau kita pakai yang kurang, katakanlah kan, kalau misalnya kurang asam, berarti kan nanasnya kan masih ini ya, masih kurang masak. Dicincang-cincang, dicampur dengan cabai, bawang, tumis ya. Tumis ya, tumis nanti ada rempah-rempah juga, seperti nanti ada kayu manis tuh kan, Kayu manis ya. ada kapulaga. Baik, ini kita lihat nih ada telur nih. Ya, ini telur juga ini kan belum diproses. Belum diproses. Ya. Telur tuh juga nanti direbus dulu, Ya, direbus. digoreng lagi gitu. Enggak. Oh, enggak Langsung digoreng. proses. Sebenarnya ini kalau telurnya kita proses lagi dengan bumbu biryani nanti. Tetap bumbu dari bumbu biryani itu ya. Ya, kita proses. Tapi kalau saya lihat di Malaysia itu di Penang mereka tidak memproses apa, hanya telur rebus saja. Rebus telur aja. Kalau Ya. kita anu lagi ya sesuai Ya, dengan iya lidah benar-benar. Aceh. Karena biasanya kan kalau kita pegang catering atau prasmanan, kalau kita hanya telur rebus kesannya kan kurang menarik. Yang menarik. Ya, benar. Ada yang yang Ini bulan ini kambing ini. ini ada kambing. Ada kambing, tapi Belum ini bisa kan dibuka ya? belum sebentar lagi kan. Nanti kita. Sebentar lagi karena ini kan proses harus cepat. Ini Biasa. kambing atau domba? Kalau di India itu atau di Pakistan atau di Afghanistan kan lebih banyak domba. Domba ya. Kalau kita kambing. Tetap kambing. Ya, Ini kambing. kambing lokal juga. Apa Lokal, pesan? lokal, Lokal juga. lokal ya. Kan setiap hari- Kita ambil di pasar aja. Oh, sudah ada langganan ya? Iya, Langganan benar. cincangnya ada. Ya. Kambing ini juga ada bumbu biryaninya. Enggak, ini kari. Oh, ini kari ya? Kita kari untuk kambing, ayam sama daging sapi kita kari. Di kari. Itu kari itu kan kari apa khas Aceh atau kari India. juga ya? India juga. Mutton kari ya? Yang matang kari ya, benar. Mutton kari. Ya, kita tetap pakai masih ini, masih babas juga kan. Babas juga pesan dari Penang ya? Ya, dari Penang Malaysia benar ya. Tapi apa dicampur juga dengan bumbu-bumbu lokal gitu? Tetap ada bumbu lokal gini, misalnya seperti cengkeh, seperti asam Jawa, kita masih pakai yang lokal. Kosong. Baik, Cedera Alun, coba kita lihat dulu persiapan ini ada beras Kita tetap pakai yang premium ya. yang premium ini pesan dari Ini Pakistan. dari Pakistan langsung, Nah, ya, tapi melalui Medan ya? Ya, benar. Ini ada juga ada beberapa produk merek lain nih. ada Ini. produk yang lain. Ini beras juga ya? Ya, ini beras basmati juga nih. Ini mereknya beda. Nah, mereknya beda, Ya. nih, cas. Ya. Ini yang paling disukai oleh konsumen lokal yang mana nih, Pak? Keduanya. Dua-duanya tetap ada Sama, bersama. Ini ada perbedaan harga nggak? Enggak, kalau harga sama. Karena di pasar sama juga harga. Apa perbedaan rasanya antara Kalau kita lihat enggak, yang kita premium dengan- saya pilih ini kan premium juga nih. Kita tetap pilih yang memang kualitasnya bagus. Jadi kita nggak melihat nggak terlalu selalu melihat mereknya enggak. Tapi kita harus lihat dulu kualitas berasnya bagus atau enggak gitu. Terus kita coba lihat bumbu-bumbu yang dipesan. Ini ada apa? Ya. Nah. Mungkin saya coba Pak Khairil Ya. Ini ada dua nih bulan ini kan di biryani. ini ada Bombay biryani spesial. Ya, Ini merek Syam tuh. Syam. Ini kan ala Syam. ada mereknya Shan. Ini ada Kalau ini babas. babas yang rekanannya Pak Khairil Hmm. di Malaysia. Iya benar ya. Kita masih Ini pakai. bumbu yang sudah bumbu yang dikeringkan ya. Benar ya. Nanti tinggal dikirim kemari. Apa Pak Khairil nggak berusaha untuk membuat bumbu khusus lagi? Gini, mungkin untuk sekarang kalau saya lihat sih lebih mudah seperti ini. Oh, lebih Ya. lebih Kemudian simpel rasanya gini, rasanya lebih Lebih otentik. nyambung ya. Lebih otentik. Kalau misalnya mereka ke Malaysia, mereka tahu, oh ini seperti Malaysia masakannya. Ya gitu. Yang bumbu-bumbu yang lain Pak nih. Enggak ada, cuma kita kalau dasarnya ini dua. Nah, dasarnya dua ini aja. Baik, ini juga ada peralatan-peralatan lain nih apa saja nih Pak Khairil ini? Ini seperti ini kan ada ini kardamon kan kapulaga. Nah, ini masih impor juga. Ini kualitasnya kan seperti ini. Jadi ini kapulaganya kapulaga hijau. Ini didatangkan dari luar juga. Dari luar, ini dari India juga. Dari India juga. Jadi ada yang dari Pakistan, ada dari India, ada dari Iya benar. Nah, ini kan dari India nih. Nah, ini kapulaganya. ini kapulaganya. Ya. Ini produksi dari India yang didatangkan langsung. Sebenarnya kita di Indonesia juga ada memproduksi kapulaganya, Tapi beda. tapi beda rasa ya. Ya, dia Karena faktor putih. iklim dan sebagainya. Ya, kemudian ini seperti ini kan dari luar juga nih.
Ini Ini daun salam. daun salam, tapi daun salam India nih. Ini daun salam yang kita kenal nih daun salam, tapi ini daun salam yang dari India ya. Benar-benar ya. Apa ada beda rasa juga dengan yang lokal ini? Mungkin dari aroma beda. Oh, aromanya beda. Ya, aroma beda. Ini ada kayu manis juga. Nah, ini kalau ini lokal sih. Nah, kayu manis ini memang India pun mengimpor dari Indonesia, Ya, benar. dari Sri Lanka. Kita produsen kayu manis terbesar juga. Ya, benar. Di Kerinci masalah itu ya, yang terbesar di ya. Jambi. Ya, Jambi benar. Ini ada kunyit. Ini kunyit. Ini kan pasti produksi lokal ya. Ini kebetulan saya masih juga pakai babas juga nih. Oh, babas juga ya. Ya. Memang sudah ada takarannya mungkin. Iya, benar. Tapi bisa diolah dengan lokal ya. Ya. Ini ada popi Pepisik itu kas-kas ya. kas-kas ya. Ya. Jadi bumbu-bumbu yang disiapkan oleh Pak Hairil semuanya bumbu. Ini alba ini campuran nih. Ini khas untuk kari biasanya. Oh, ini khas untuk kari ya. Ya, ini campurannya. Ini saya racik sendiri nih. Ini Ada berapa jenis? Pak Hairil. Ya, ada berapa Namanya jenis? apa nih Pak Hairil nih? Halba. Alba. Campuran nih berarti. Campuran. Ya. Ini khusus untuk kari ya. Iya, supaya benar. Rasanya lebih Ya, kuat ya. ya. Sederanun mungkin kita lihat lagi prosesnya, tapi setelah itu ada yang menarik yang ingin saya sampaikan. Pak Hairil ini punya pengalaman di banyak tempat. Beliau pernah bekerja di bank hampir 20 tahun, tapi setelah itu resign menjadi seorang chef nasi biryani yang ada di Banda Aceh. Nanti kita akan bincang-bincang pengalaman beliau, motivasi beliau untuk berubah profesi dari seorang bankir, seorang pebisnis bank itu menjadi seorang chef. Baik, kita coba lihat dulu nih. Nanti akan kita lanjutkan. Gimana rasanya Pak Hairil? Kita coba dulu ya. Ada kuah karinya, kita coba dulu. Rasanya manis. Ini enak sekali. Wah, enak benar. Setahun yang lalu saya melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dan setiap hari saya mencari nasi biryani yang dimasak oleh bang dari warga negara Pakistan, India. Tidak jauh beda rasanya ini. Bedanya sedikit, ini sudah disesuaikan dengan lidah lokal Aceh. Rasa sangat kuat, dirasa ada minyak saminnya, ada minyak sapinya juga. Kita coba lagi yang nanas. Ini sebenarnya khas di sini. Di India belum tentu semuanya pakai nanas, biasanya pakai acar ya. Acar itu bawang bombay yang dicincang ya. Iya, benar. Taruh jeruk, makan. Kalau kita di sini pakai nanas, dan nanas ini menurut Pak Hairil dipilih secara khusus. Rasa asamnya hilang, muncul dengan rasa bumbu dan rasa manis. Oke, beliau ini kerja di bank, salah satu bank swasta besar nasional, dan tiba-tiba mengambil keputusan untuk beralih profesi dari seorang bankir yang sudah mapan menjadi seorang chef dan mengambil khusus nasi biryani. Kenapa nih? Ya. Baik, sebenarnya sih di awal-awal kita hanya bermain di nasi Aceh ya. Oh, sempat juga nasi. Ya, memang di awal-awal kita nasi Aceh. Waktu itu memang dasarnya saya sudah dari SMP sudah terjun di dapur ya. Sudah bergelut dengan ada orang tua. hobi, Ya, ada benar. kebiasaan juga ya. Benar. Kemudian waktu terus berjalan, kemudian di tahun 2000 saya bergabung dengan salah satu bank nasional terbesar di Indonesia. Mungkin di bulan nggak lama kemudian saya ditempatkan di bagian bisnis. Di bagian bisnis, jadi kita sudah Punya jaringan. ya punya jaringan di Aceh. Kemudian kita memang diajarkan bagaimana cara berbisnis. Diajarkan cara berbisnis karena kita berharap kita mengetahui bisnis orang. Kita bisa menganalisa bisnis nasabah kita. Ya. Kemudian di waktu terus berjalan sampai dengan tahun 2016 tadi saya mencoba untuk merintis karir di samping saya masih sudah
mulai terjun di bisnis kuliner. Waktu itu saya hanya menjual nasi-nasi yang nasi-nasi murahan ya, Ya. nasi 5 ribuan gitu. Nasi dagang lah. kurang Nasi lebih. dagang. Kemudian berlanjut terus sampai nasabah pun sudah mulai tahu, sudah mulai pesan sedikit, termasuk pernah pesan ada acara di kantor, pernah juga. Kemudian setelah saya resign dari, kemudian saya langsung lanjut ke Pineng. Nah, belajar memasak. Ya, masak untuk khususnya untuk kari ya, kari sama nasi biryani. Dan waktu itu saya melihat juga, saya juga harus tinjau juga ke pasar mereka. Ke pasar mereka, saya tanya ke mereka mengenai bahan bakunya seperti apa. Cederalun, Pak Khairil ini memang punya hobi masak kuliner ya. Kemudian juga sudah merintis usaha dan hari ini beliau ini sudah menjadi chef yang cukup bagus. Rasanya racikan beliau ini tidak jauh beda dengan India asli atau Pakistan. Dan ini yang kita lihat ini adalah rencana restoran yang akan dibuat oleh Pak Khairil. Nah, Pak Khairil, saya mau juga ingin tahu juga, ini sekarang siapa saja yang pesan? Memang di awal-awal sama seperti apa nasi biasa ya. Jadi hanya untuk acara-acara katakanlah kenduri-kenduri, acara rumah tangga, kemudian acara di perkantoran. Ada rencana nggak misalnya di lokasi Pak Khairil ini cukup luas gitu Iya. kan untuk membuat restorannya, artinya di samping melayani untuk order event, Ya. tapi juga untuk menerima keluarga atau konsumen yang mau datang kemari. Di awal saya hanya berpikir saya kepingin kali punya semacam bukan dikatakan restoran ya, tapi hanya cukup tingkat warung atau rumah makan gitu. Nah, jadi di perjalanan saya lihat mungkin karena jiwa memang sering promosikan, jadi orang saya lihat malah lebih cepat di cateringnya daripada malah ini ketinggalan ya. Mungkin ketinggalan ini bukan berarti saya nggak fokus ke sini ya. Bukan seperti itu. Tapi karena kemarin rencana di bulan Maret saya mau buka, tapi terbentur ya. Karena COVID ini ya. Benar. Silakan Anda coba pesan by telepon, by WA, atau juga melalui datang langsung kemari gitu. Beliau siap setiap saat, tapi cara mengordernya 1 hari sebelumnya. Benar ya. Mungkin Pak Khairil juga ingin menyampaikan sesuatu untuk motivasi masyarakat kita. Ini udah mapan kerja di bank, tiba-tiba berubah menjadi seorang chef ini. Jadi gini, kita di perbankan kadang-kadang kita cemburu ya melihat relasi-relasi kita tuh yang kita biasanya kita berkomunikasi sama mereka. Jadi mereka pun banyak memberikan semacam nasihat-nasihat ya, nasihat-nasihat untuk hidup gitu. Jadi mereka anggapan kenapa nggak buka semacam usaha sendiri dia bilang. Apa yang kamu bisa, coba kamu buka aja. Karena mungkin di tahap awal tidak seperti kita kerja di bank, terutama untuk pendapatan ya. Tapi begitu selanjutnya kita bisa mempekerjakan orang lain, kemudian Ini berapa orang sekarang yang Pak Khairil pekerjakan? biasa sih 4 masih. Bisa 4. Ya. Tergantung order juga. Benar, Order biasa, banyak, benar. lebih Bisa lebih karena kita butuh juga orang untuk di lapangan. Ya. Jadi untuk usaha ini mungkin kita harus membuat anggapan jauh-jauh bahwa usaha itu kita selalu mengidentikan dengan modal. Sebenarnya sebenarnya sih modal tidak ya, tidak segala-galanya. Itu salah satu faktor aja ya. Faktor aja. Jadi gini, yang membuat usaha itu bisa langgeng, alangkah baiknya usaha itu dimulai dengan yang kecil dulu. Kita melangkah dari kecil. Waktu itu mulai dengan peralatan seadanya yang berasal dari rumah tangga aja, dari rumah sendiri gitu. Apa ada di rumah, panci atau periuk atau apa? Menggunakan peralatan yang seadanya dulu. Benar. Kebutuhan peralatan itu kan kondisi nanti yang menentukan. Misalnya gini. Order banyak. Ya, jadi kan dari tahun ke tahun kan langsung ini butuh ini. Karena permintaan seperti ini butuh ini ya. Cederalun
paling enak jadi pengusaha seperti Pak Khairul Anhar ini. Bisa lebih santai, tidak dikejar oleh target, tidak dikejar oleh waktu gitu. Beliau ini bisa hari ini ya, penuh pekerjaan, tiba-tiba besok juga agak lebih nyantai, dan dia bisa mempekerjakan orang lebih banyak lagi gitu. Ini sebuah ibadah yang cukup baik. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.